Selamat datang di podcast Hermana Kemana, podcastnya anak rantau yang bingung di rantau mau ngapain. Nah. Halo teman-teman, mungkin Anda agak kaget-kaget ya ngelihat saya ngeluarin konten terbaru podcast Hermana Kemana. Akhirnya saya bikin podcast. Sebenarnya dulu saya pernah bikin podcast di Spotify hanya berbentuk audio. Nama podcastnya Podcast Kepikirin. Nah itu nanti akan saya ganti dengan podcast Hermana Kemana ini. Dan untuk teman-teman yang suka nonton komentarin di YouTube saya, itu juga bakal saya ganti dengan podcast Hermana Kemana ini ya. Jadi podcast Hermana Kemana ini lebih podcast daripada yang lainnya. Di pembahasan pertama kali ini saya pengen ngebahas tentang merantau. Karena saya adalah anak rantau dari Padang ke Jakarta. Penting gak sih merantau? Pemikiran seperti itu biasanya muncul dari teman-teman yang mungkin berusia 25 tahun yang merasa di kampung halaman itu masih menjadi seorang sampah. belum apa-apa, belum dapat kerja, belum punya banyak pengalaman, tapi pengen menikah di umur 26. Pikiran-pikiran yang kalau misalnya nggak merantau saya akan dijodohkan dengan anak tetangga gitu. Atau kalau misalnya saya tidak merantau saya sepertinya malas sekali di kampung halaman ini. Jadi memilih untuk merantau. Saya melihat banyak sekali teman-teman yang merantau itu yang apa ya istilahnya ya? Merantau yang tidak tahu dia ngapain sih harus merantau. Dia merantau seolah-olah kayak saya sudah bosan di kampung halaman. Padahal menurut saya makna merantau sendiri adalah kita berpindah dari kampung halaman kita ke kota rantau kita untuk mendapatkan sesuatu yang kita cari gitu. Ya, wah agak berat ya pembahasannya ya. Iya, saya tidak ingin berat-berat juga sih. Jadi saya ubah sedikit. Jadi merantau itu adalah biar ada bercandanya di sini. Ini podcast saya hanya bercanda-bercanda saja. Kalau misalnya ada ilmu, alhamdulillah. Kalau misalnya nggak ada ilmu, masa iya gitu. Masa nggak ada ilmu sih yang ada dapat di sini. Saya banyak sekali loh ilmu-ilmu. Udah gak usah bahas ilmu dulu. Saya bakal bahas tentang merantau. Saya ini orang Padang, orang Minang, dan merantau ke Jakarta. Apakah semua orang Minang itu harus merantau? Wah. Apakah seperti hidupnya akan seperti Malin Kundang yang merantau sukses dan menjadi batu? Tidak. Saya sendiri sebenarnya tidak membenarkan kalau orang Minang itu harus merantau atau pemuda-pemuda Minang itu harus merantau, karena ya kasihan juga kan kalau misalnya semua pemuda Minang merantau, siapa yang ada di negeri kita? Siapa yang akan mengurus rumah gadang kita? Siapa? Tidak ada lagi udah bapak-bapak. Kalau misalnya ada apa-apa kan pemuda yang dicari dulu. Jadi menurut saya teman-teman yang masih stay di kampung halaman tidak merantau, saya respect. Saya respect karena Anda berhasil menahan ego Anda untuk meninggalkan kampung halaman demi sesuatu yang tidak pasti. Iya kan? Anda pikir merantau itu sudah pasti bakal sukses? Pasti. Enggak. Tidak semua orang yang merantau itu sukses. Tidak semua. Banyak kok orang-orang yang merantau pada akhirnya pulang kampung karena di rantau dia tidak bisa tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Menurut saya mereka itu yang balik yang merantau terus tidak berhasil dirantau akhirnya pulang kampung bukan berarti dia gagal. Menurut saya dia tidak gagal. Dia hanya tidak menemukan apa yang dia cari di perantauan. Menurut saya dia berhasil menemukan diri dia bahwa dia sebenarnya orang yang tidak harus merantau. Agak berat kan? Saya ringankan lagi. Saya merantau. Saya memilih merantau karena memang keinginan saya sejak awal mulai saya mengenal stand up comedy, saya selalu pengen berkarir di Jakarta. Awal mulai saya mengenal stand up comedy, saya latihan open mic di Padang, saya melihat komika-komika nasional di Jakarta. Saya dari situ sudah mulai berpikir untuk wah saya pengen hidup dari stand up comedy ini, saya pengen merasakan
berkarir di Jakarta sebagai stand up comedian. Dan lihat saya sekarang jadi sampah. Enggak dong, ada lah pasti. Cuman kan saya tidak suka pamrih. Saya tidak suka melihatkan kesuksesan saya yang tidak sukses-sukses amat. Dari dulu saya pengen ngerantau itu. Ini kalau misalnya diceritakan ya. Jadi awal-awal bahkan sebelum saya mengenal stand up comedy, keluarga saya itu pernah merantau ke Jakarta. Itu waktu saya mau masuk kelas 2 SD. Nah itu sekeluarga tuh kita merantau ke Jakarta. Karena di Jakarta masuk SD itu harus umurnya 8. Akhirnya nggak boleh, saya nggak bisa masuk karena umur saya masih 7 tahun. Akhirnya 7,5 bulan. Akhirnya saya harus pulang lagi ke Padang sendiri waktu itu, sekolah di Padang. Dan keluarga saya masih tetap di Jakarta untuk survive. Wah, mereka bekerja di ibu kota untuk menjadi sukses. Dan akhirnya tidak. Akhirnya mereka pulang juga ke Padang. Dari situ saya ngerasa kayak wah, kita dulu pernah hidup di Jakarta, susah di Jakarta gitu. Dan kita tidak bisa sekeluarga untuk hidup mencari sesuatu yang kita dapatkan di ibu kota ini. Nah, di stand up comedy saya kembali pengen untuk merantau karena ya itu tadi, di Jakarta ini ibaratkan stand up comedy itu, Jakarta itu adalah Mekahnya stand up comedian menurut saya. Ini saya boleh salah, bisa jadi salah gitu, tapi bagi saya seperti itu. Dan hal itu yang mendorong saya untuk saya harus merantau. Tapi banyak orang berpikir kayak, oh kenapa nggak di Padang aja, Rin? Kenapa kamu tidak membesarkan stand up comedy di Padang? Kenapa kamu tidak bikin karyanya di Padang saja? Banyak kok seniman-seniman sukses di Padang. Karena di Padang job stand up comedy itu masih dinego dengan harga awak sama awak. Saya tidak bisa hidup dari stand up comedy di Padang, sumpah. Selama iklim kreatif di Padang itu masih seperti itu, menurut saya seniman, entah itu stand up comedy, band, musisi atau apapun yang lainnya, penulis dan lain-lain, selama iklimnya masih seperti itu, saya yakin bakal susah sekali. Itulah kenapa seniman-seniman kita, seniman-seniman bahkan sebelum saya merantau, saya banyak melihat seniman-seniman itu memilih merantau untuk berkarir sebagai seorang seniman. Karena di luar itu lebih mengapresiasi karya-karya mereka daripada di rantau. Karena hukum di Padang yang awak sama awak, artinya kita sama kita, harganya itu bisa dinego jadi gratis. Dan saya tidak mau itu. Saya pengen dihargai. Dan menurut saya Jakarta adalah tempat yang tepat di mana orang-orang bisa menghargai sebuah karya seni. Gokil sih. Gokil sih. Itu enggak usah pakai Enggak usah, itu lebih simpel saja. Nah, itu alasan saya merantau ke Jakarta. Mungkin banyak teman-teman di daerah yang memilih kenapa harus di Jakarta gitu kan, bisa ke daerah-daerah lain. Ya nggak masalah, karena bagi saya tujuan merantau saya adalah Jakarta, karena Jakarta ini adalah yang tadi Mekahnya stand up comedy. Kalau misalnya teman-teman itu pengen merantau untuk memperdalam ilmu sepak bola, ya mungkin Anda bisa pindah ke Manchester United atau ikut pelatihan sepak bola luar negeri atau apapun, Brazil, Uruguay, samba, Anda bisa perantau ke sana. Jadi tidak harus ke Jakarta sebenarnya, atau tidak harus ke kota-kota besar. Bahkan banyak sekali orang-orang Minang, ya kita bicara seorang orang Minang saja, yang merantau itu sudah yang ngambil yang dekat-dekat aja, ke Pekanbaru. Ya. Kayak adik saya itu merantau ke Pekanbaru. Dia kerja jualan bawang, benar-benar jualan bawang. Dia jadi toke bawang. Dan menurut saya itu adalah perjalanan hidupnya. Nggak masalah mau dia berawal karirnya menjadi jual atau toke bawang, mungkin suatu saat dia akan pindah jadi toke lado. toke bawang seledri, bawang perai atau apapun. Mungkin jalan karirnya berbeda gitu. Nah, menurut saya orang-orang yang merantau itu adalah orang-orang yang termasuk mencari jati diri. Wah, mencari seberapa kuat sih saya tanpa orang tua gitu. Bukan berarti kita menghilangkan
peran orang tua ya. Kita merantau itu kan untuk melihat semandiri apa sih kita. Kalau misalnya Anda perantau dan sudah berada di rantau dan masih meminta uang kepada orang tua Anda sia-sia merantaunya. Anda bagaikan tolol. Anda orang yang percuma, ngapain merantau? Anda merantau dan masih minta uang ke orang tua itu kayak pengen hidup sendiri tanpa aturan rumah tapi masih ngemis ke orang tua seperti itu. Wah, kenapa saya marah-marah ke orang ya? Maaf, nggak boleh gitu. Ada juga teman-teman yang merantau ke Batam, ya kan, orang-orang Minang merantau ke Batam karena UMR di Batam lebih tinggi daripada di Padang gitu. Iya, sah-sah saja. Mereka bekerja di sana dan mungkin kalau jalan-jalan lebih dekat ke Singapura kan lumayan. Ada foto di Universal Studio. Biar terlihat, wah kamu sudah jalan-jalan ke Singapura. Padahal cuma foto di situ doang. Tapi nggak apa-apa sih, boleh. Banyak juga seniman seniman senior saya di kampus, seni lukis dan lain-lain itu merantau ke Jogja. Karena ya mungkin ya karena saya stand up comedy, saya memilih Jakarta. Teman-teman yang berkarya di bidang lukis, seni rupa itu biasanya merantau ke Jogja karena mungkin iklim di Jogja itu lebih mengapresiasi seniman-seniman rupa-rupa warnanya, rupa-rupa bentuk, rupa-rupa karyanya lebih dihargai. Dan menurut saya ya, Jogja adalah kota yang sangat mengapresiasi apapun jenis seninya. Tapi saya tetap memilih Jakarta untuk stand up komedi ya. Semoga deh ada waktu saya stand up di Jogja. Saya pernah stand up di Jogja dan benar-benar apresiasi masyarakat Jogja itu ngeri sekali. Sangat antusias dengan dia tahu kalau ini adalah seni pertunjukan yang susah. Stand up komedi itu adalah nggak gampang gitu. Jadi dia sangat menghargai itu. Respect. Bahkan pernah waktu itu jokes saya nggak lucu tetap diketawain karena nggak lucunya. Itu prinsip merantau saya sih. Dan saya merantau ke Jakarta itu bukan hanya sekedar setelah kuliah saya harus merantau, saya akan pindah langsung ke Jakarta. Tidak, ada persiapan yang menurut saya ini penting banget untuk anak-anak rantau. Pertama itu dan paling terutama sekali, marilah kita panjatkan niat dulu. Iya dong. Kenapa Anda tertawa, Bung? Pertama sekali jika Anda ingin merantau, kuatkan niat Anda untuk merantau. Jangan merantau karena teman-teman saya merantau nih dan mereka kayaknya sukses di Jakarta, aku akan ikut merantau. Nyampe di Jakarta jadi anjing. Tidak jadi apa-apa. Jangan seperti itu. Kuatkan niat kalian untuk merantau itu karena ada hal yang pengen kalian cari di perantauan. Dan nggak harus ke Jakarta langsung sih. Kalau misalnya Anda di daerah Bukit Tinggi, tinggal di daerah-daerah kayak Solo dan lain-lain. Kalau pengen mencoba untuk kerja di Padang dulu aja deh, ngerasain Padang. Coba aja dulu, nggak apa-apa. Dan orang Padang pun yang tinggal di Padang pengen merantau ke Bukit Tinggi dan lain-lain itu juga boleh. Tapi itu kan bukan merantau, itu kan masih Minang-Minang juga, masih bisa pulang. Iya kan, menurut saya konsep merantau itu adalah hidup mandiri sendiri, hidup tanpa bantuan orang lain dan mencari sesuatu. Kalau misalnya orang Padang nih, passion saya adalah saya ingin menjadi orang yang menaklukkan singa-singa. Ya ke kebun binatang Bukit Tinggi. Iya dong. Karena hanya di Bukit Tinggi yang ada kebun binatang, silakan tuh. Jadi karyawan di sana tidak masalah. Passion. Seperti itu kira-kira kalau Anda ingin merantau. Itu menurut saya. Persiapan yang saya maksud adalah pertama tadi niat, yang kedua itu adalah siapkan dana. Uang itu paling penting sekali. Siapkan uang untuk hidup di Jakarta atau hidup di perantauan Anda gitu. Jangan berpikir kayak saya akan merantau, saya punya modal uang tabungan 500.000. Saya akan merantau ke Jakarta. Saya akan naik mobil ANS. Naik mobil itu 450. Kawan Batang ya. Itu saya pengen cerita tapi kayaknya akan menyinggung nih. Jadi di Minang itu, jangan di Minang deh, terlalu luas. Di Padang itu, mungkin di luar negeri, di luar daerah juga ada. Kita tuh mengenal prinsip kata-kata merantau gilo. Nah, jadi ada merantau Cino dan merantau gilo. Merantau Cino adalah orang yang merantau tapi nggak balik-balik. Iya kan? Kayak gitu kan. Itu istilah merantau Cino, dia pergi meninggalkan kampung halaman.
ya udah dia tinggal di rantaunya aja gitu, nggak balik-balik. Itu biasanya dikenal dengan istilah merantau Cino. Silakan koreksi kalau saya salah di kolom komentar ya. Terus ada yang namanya merantau gilo. Merantau gilo ini adalah orang yang merantau terus dia enggak seperti itu. Jadi maksud dari merantau gilo itu adalah orang yang merantau, orang yang gila pengen basi. Orang yang nekat merantau yang tidak mempersiapkan apa-apa. Orang yang merantau hanya bermodalkan nekat, tidak mempersiapkan ilmu apa yang dibawa dari kampung halaman ke ibu kota atau daerah perantauannya, dan tidak menyiapkan uang yang cukup untuk bertahan hidup. Nah, itu contoh-contoh orang yang merantau gilo. Dia merantau dan dia gilo. Orang-orang yang gue punya tabungan dari kampung itu 1.500.000 ya, naik bus 500 ya, tinggal di Jakarta itu sewa kontrakan nyari yang 200.000 saja. Makan di Jakarta ya biskuit Roma cukup sama Energen. Orang-orang yang tidak menghitung secara matang berapa sih biaya hidup yang harus dia keluarkan di ibu kota. Nah, mungkin di podcast ini saya akan jelaskan sedikit kira-kira standar hidup untuk bisa hidup di Jakarta itu seminimal mungkin berapa sih? Ini akan saya jelaskan detail. Ini di luar ongkos keberangkatan Anda dari kampung halaman ya, karena mungkin beda-beda. Kalau misalnya Anda dari Padang ke Jakarta, misalnya Anda orang Padang ingin merantau ke Jakarta, itu harga tiketnya yang paling murah itu naik pesawat Lion, itu yang paling murah. Kalau Anda beruntung bisa dapat 500.000. Kalau Anda pengen yang aman itu Citylink 700.000. Maksudnya kenyamanan berkendara ya, karena orang kan beda-beda ya kan. Ya, hampir saja tadi salah nyebut saya ya. Kalau ingin yang jalur darat ada, itu naik bis ANS, itu harga tiketnya 450. Ya kalau naik bis sekarang kalau nggak salah perjalanan 28 jam 30 kurang lebih itu 30 jam perjalanan dari Padang. Itu kalau Anda yang dari Padang ya. Tapi kalau Anda dari Timur Anda dari Ambon, saya kan tidak bisa menghitung kalkulasinya berapa. Jadi kita di luar ini aja ya, di luar transport dari kampung halaman Anda ke daerah perantauan Anda. Jika Anda memilih ibu kota Jakarta sebagai tempat perantauan Anda, saya akan berikan bayangan untuk kosan dengan harga yang paling murah itu ada di angka tapi di daerah yang di ujung-ujung di perbatasan Depok, Bekasi, Tangerang itu masih ada. Tapi dindingnya triplek. Itu materi Ebel, nggak usah dibawain. Itu materi Ebel. Silakan nonton saja ya. Ada yang 500 ada, tapi ya dengan konsekuensi tempatnya itu tidak sesuai ekspektasi Anda. Jangan samakan tempat tinggal di Jakarta dan di kampung halaman Anda ya, itu beda sekali. Rata-rata kalau misalnya aman di Jakarta itu kosan sekitar 1 juta. 1 juta itu Anda mungkin kalau beruntung bisa dapat yang nyaman di bawah 1 juta. Kalau misalnya Anda kurang beruntung memilih wilayah-wilayah strategis dekat mall, dekat tempat hiburan, ya siap-siap lah dikocek lebih gede lagi. Dan untuk biaya makan sebenarnya fleksibel. Anda mau makan yang murah ada, yang hanya sekedar makan ada. Anda pengen makan yang gengsi ada. Di Jakarta ini dari hal yang paling mahal banget sampai hal yang paling tidak masuk akal ada. Tergantung Andanya aja ya. Itu saya habis makan pisang. Tidak perlu dijawab. Apa sih? Terus transportasi. Nah, di Jakarta ini transportasinya ada yang murah, ada yang mahal juga. Kalau yang murah itu Anda bisa menggunakan KRL atau naik Transjakarta.
PR-nya adalah Anda harus bisa menghafal stasiunnya atau menghafal halte-haltenya yang menurut saya ribet sekali. Bahkan saya sendiri sampai sekarang tidak hafal jalur Transjakarta. Tapi kalau jalur stasiun ya masih bisa hafal lah. Pokoknya mobil lah darat yang masih membingungkan. Atau yang pengen lebih aman lagi ya ada ojol. Ada ojol, ada yang mobil atau yang motor, itu lebih mahal tapi lebih nyaman kayaknya ya. Dan pastikan Anda merantau itu menggunakan HP Android. jangan merantau menggunakan HP Samsung lipat. Nah, itu jangan menggunakan HP Nokia yang masih layarnya warna kuning. jangan berusaha kayak saya akan tetap menjadi orang yang ikonik menggunakan HP ini. Enggak, jangan. Anda harus punya Android. Kayaknya zaman sekarang itu orang udah punya HP Android ya. Karena menurut saya HP itu adalah inti dari semua kesulitan Anda di Jakarta. Anda tidak tahu jalan, ada Google Map. Anda tidak tahu bahasa Indonesia, pakai Google Translate. Tapi masa sih nggak bisa bahasa Indonesia? Itu kira-kira seperti itu. Dan bahkan HP Anda itu lebih berharga dari dompet Anda. Menurut saya ya. Kalau dompet hilang, Anda hanya panik, aduh kartu-kartu di dalam itu. Kalau Anda hilang HP, Anda hilang di Jakarta. Anda tidak tahu harus bagaimana. Anda tidak tahu uang atau apa gitu, atau alamat dan nyari mana ini, apa ini. Itu kayak orang bodoh. Apalagi ya tadi bahasnya, merantau Cino. Udah itu aja nih kayaknya nih. Nah, ya. Saran untuk teman-teman yang ingin merantau, menurut saya rantau bukanlah segalanya. Rantau mungkin salah satu perjalanan hidup Anda, tapi Anda bisa memilih jalur hidup yang lain yang tidak harus merantau. Mungkin Anda bisa di rumah atau di kampung halaman Anda membangun villa, atau Anda membuat sebuah PT Creative Space di kampung Anda. Tidak masalah, dan itu menurut saya bagus sekali. Dan gak harus juga untuk merantau demi gengsi. Fuck lah untuk gengsi. Kalau misalnya tidak ada yang Anda cari di rantau, gak usah. Sebaiknya gak usah merantau. Harus sih sebenarnya. Itu balik lagi ke personal masing-masing. Sebenarnya merantau perlu atau enggak, ya tergantung tujuan Andanya saja. Apa yang Anda cari di rantau? Kan banyak nih. Kalau saya ingin berkarir di stand up comedy secara nasional, dan menurut saya itu harus di Jakarta. Menurut saya ada juga yang saya pengen menjadi pengusaha di Tanah Abang Jakarta, usaha baju, dan itu harus ke Jakarta. Banyak sekali ya orang-orang kita itu menerapkan prinsip di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi Jakarta pergaulannya seperti apa? Aku juga seperti itu gitu. Padahal di kampung halamannya Anda susah, orang tua Anda masak pakai tungku, Anda berfoya-foya di Jakarta, visi foya-foya, tai anjing. Aduh. Ya itu masalah personal sih, diri Anda sendiri, dan saya tidak ngejudge juga. Ngejudge sih tadi sebenarnya. Tapi poin saya adalah kalau misalnya Anda tidak cocok merantau, ya tidak masalah. Anda bukanlah orang yang cupu, Anda bukanlah orang yang tidak ikut merantau, Anda tidak merasakan kesuksesan di Jakarta. Sukses di Jakarta itu lebih berharga daripada di kampung. Fucking bullshit, itu bukan seperti itu ya. Saya justru sangat respect dengan Anda yang di kampung bisa berkarya di sana, bisa menghasilkan sesuatu dan berdampak kepada kampung halaman. Saya iri karena saya tidak bisa seperti itu. Bisa sih, tapi saya milih Jakarta. Tetap tidak ada prinsip apapun. Jadi ya intinya adalah podcast ini semoga ada manfaatnya. Kalau tidak ada manfaat silakan dibuang, tapi kalau misalnya ada manfaat silakan share ke teman-teman Anda. Wah, kayak konsep rumah makan Padang. Jika senang beritahu teman, jika tidak senang beritahu kami. Iya, jika Anda pengen ada ide lain nih untuk pembahasan podcast Hermana Kemana, silakan tulis di kolom komentar. Jika Anda juga punya cerita tentang perantauan, apapun ceritanya, misalnya Anda ada cerita seru nih dengan kesiapan saya merantau, atau saya merantau di Jakarta, tiba-tiba saya pengen jadi direktur, kok saya jadi tong sampah ya di sini ya, jadi bukan siapa-siapa ya, itu silakan ditulis di kolom komentar ya.
Sudah cukup. Inilah podcast pertama saya. Besok masih ada podcast Hermana Kemana, karena saya sudah tag 3 kali. Dibocorin. Sampai jumpa di podcast Hermana Kemana berikutnya. Drop the mic.